Saya El Apriani, NIM G1 S1 25015. Ulang lah. Saya El Apriani, NIM G1 S1 25015 dari kelas A. Pembahasan kali ini difokuskan pada materi komunikasi antar sel dan proses siklus sel. Khususnya, saya mendapatkan materi proses siklus sel, sehingga saya mencari rujukan jurnal yang sesuai dengan tema tersebut menggunakan bantuan dari ChatGPT. ChatGPT merekomendasikan kepada saya jurnal yang berjudul Cell Cycle Dependent Transcription, Cyclin Dependent Protein Kinesis, and Cell Cycle Regulation in Biology and Disease yang menurut data Scimago Journal Rank atau SGR tahun 2024 dan yang berada pada kuartil Q1. Setelah menemukan jurnal yang direkomendasikan, saya mengunduhnya melalui Skyhub dengan menggunakan doi. Karena jurnal yang saya gunakan ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga saya menggunakan bantuan penerjemah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dengan bantuan GPT ditemukan, masalah pada jurnal yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Bagaimana peran berbagai subfamily CDKS atau cell cycle CDKS, transkripsional CDKS, dan atypical CDKS dalam mengatur siklus sel dan proses fisiologis lain pada sel eukariotik. Untuk menjawab permasalahan yang saya bahas, saya menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan oleh GPT sebagai rujukan. Jadi, GPT merekomendasikan jurnal kepada saya yaitu Cell Cycle Dependent Transcription, The Cyclin Dependent Kinesis CDK1 is a direct regulator of basal transcription machineries, yang berasal dari Analytical and Bioanalytical Biochemistry. Melalui jurnal yang direkomendasikan GPT, saya berhasil menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dari jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa peran berbagai subfamily cyclin dependent kinesis dalam mengatur siklus sel dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Cell cycle CDKS. CDK1 adalah regulator utama siklus sel esensial untuk transisi antar fase G1, S, G2, dan M. CDK1 berasosiasi dengan berbagai siklin CLN13, CLB 1-6 untuk mengatur replikasi DNA, pembentukan spindel hingga masuk mitosis. CDK2, CDK4, CDK6 pada mamalia berperan penting pada fase awal siklus sel, termasuk fosforilasi Rb yang melepaskan faktor transkripsi E2F untuk mendorong ekspresi gen siklin, menciptakan umpan balik positif yang mempercepat 2. Transkripsional CDKS. Subfamily ini meliputi CDK7, CDK8, CDK9, CDK12, dan CDK13. Pada manusia, homolog diragi misalnya KIN28, BUR1, dan CTK1. Fungsi utamanya adalah mengatur transkripsi oleh RNA Vol2, RNA P2 dengan memfosforilisasi domain karboksi terminal. 3. Atypical CDKS. CDKS, jadi kesimpulannya, berdasarkan jawaban yang diberikan GPT, CDKS merupakan enzim kunci yang mengatur siklus sel, transkripsi, dan berbagai proses fisiologi seluler dalam bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, CDKS sangat penting karena ketidakteraturannya sering dikaitkan dengan kanker, penyakit neurodegeneratif, serta gangguan proliferasi sel lain. Oleh karena itu, CDK inhibitor CDKIS dikembangkan sebagai obat target molekuler untuk terapi kanker dan penelitian juga diarahkan pada potensi penggunaannya di penyakit lain, menjadikan CDKS salah satu fokus utama dalam penemuan dan pengembangan obat modern. Jadi jawaban yang diberikan oleh GPT benar, merupakan pengembangan dari isi jurnal tersebut. Selesai. Terima kasih.